Kenalin nih. Ya udah deh kalau gitu. Lanjut part 2. Satu, pemerintah komunis Tiongkok. Setelah diproklamasikannya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949, pemerintah RRT segera diakui oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya. Selanjutnya, beberapa negara yang tidak berdasarkan paham komunis juga mulai mengakuinya, seperti Myanmar atau Burma, India, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Sedangkan Amerika Serikat tidak mau memberikan pengakuannya terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong atau Mao Tse-tung. Amerika Serikat hanya mengakui pemerintah Republik Nasionalis Tiongkok yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Bahkan Amerika Serikat juga menentang keberadaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB. Menjelang tahun 1970, di dalam negeri RRT terjadi pertentangan pendapat yang meluas di kalangan masyarakat. Berbagai kelompok aliran kanan termasuk Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping beradu pendapat dengan kelompok Mao Zedong. Kelompok Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping menghendaki agar perekonomian Tiongkok dikelola secara efisien dan menempatkan para ahli sebagai pemimpin. Sedangkan Mao Zedong masih mengandalkan kepada para pemimpin partai. Suasana masyarakat dan negara semakin bertambah panas, sehingga banyak sekolah dan pabrik yang terpaksa tertutup. Pinyin atau Gongong Neizan adalah perang sipil di Tiongkok dengan pertempuran antara pasukan yang loyal kepada pemerintah Republik Tiongkok pimpinan Kuomintang KMT. Perang ini mempresentasikan perpecahan ideologis antara pihak komunis PKT dan KMT yang mengusung nasionalisme yang berlangsung berputus-putus sampai akhir tahun 1937 ketika kedua belah pihak bersatu untuk membentuk Front Persatuan Kedua untuk melawan invasi Jepang dan mencegah Jepang memperluas invasi yang sudah masuk sebelumnya ke Manchuria pada tahun 1931. Perang saudara Tiongkok dalam skala penuh berlanjut kembali pada tahun 1946. Setahun setelah berakhirnya pertempuran dengan Jepang, 4 tahun kemudian terjadi gencatan pertempuran militer besar dengan baru saja berdirinya Republik Rakyat Tiongkok yang mengandalkan Tiongkok daratan termasuk Hainan dan yurisdikasi Republik Tiongkok terbatas untuk Taiwan Penghu. Sampai saat ini tidak ada gencatan senjata atau perjanjian damai yang pernah ditandatangani dan terdapat perdebatan mengenai apakah perang saudara ini telah berakhir secara resmi. Hubungan lintas selatan telah terhalang oleh ancaman militer dan tekanan politik dan ekonomi khususnya atas status politik Taiwan dengan kedua pemerintahan secara resmi berpegang pada kebijakan satu Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok secara aktif masih mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan terus mengancam Republik Tiongkok dengan invasi militer jika Republik Tiongkok secara resmi mendeklarasi kemerdekaan dengan mengganti namanya dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai Republik Taiwan. Sebaliknya, Republik Tiongkok membalas dengan mengklaim Tiongkok daratan dan mereka berdua melanjutkan pertarungan atas pengakuan diplomatik. Saat ini perang sepertinya terjadi pada front politik dan ekonomi dalam bentuk hubungan lintas selatan, namun kedua negara de facto terpisah ini memiliki hubungan ekonomi yang erat.